Makanya masih ada sampai sekarang ini bendera Indonesia di sini dengan nomor bisnya nomor 8. Kalau di musim haji itu biasanya di sini masih ramai banget, apalagi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan langsung dari kota Makkah Al-Mukarramah. Hari ini tanggal 10 Agustus 2020 tentunya. Saya sore hari ini karena sekarang di sini kalau kita lihat di jam besar di sana itu jam 6 sore. Jadi saya kali ini akan coba jalan-jalan sore di sekitar kota Makkah Al-Mukarramah, melihat mungkin lebih dekat bagaimana sekarang suasana Masjidil Haram yang sudah terlihat itu di hadapan kita di sana ya. Nah, ini saya berada namanya di kawasan Sulaimaniyah. Ada tertulis di situ Dar As-Sulaimani. Ibaratnya kalau kita di Indonesia itu perumahan Sulaimani. Nah, ini saya sekarang berada di kawasan yang sangat jarang sebenarnya dilewati oleh jemaah-jemaah haji di sini ya, karena hotel-hotel di sini sangat sedikit, hanya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 6 hotel, dan termasuk di sana ada hotel jemaah haji Malaysia ya, ada di sana hotelnya itu. Kita lihat itu ada gambar raja dengan putra mahkota itu, Raja Salman dengan Pangeran Muhammad. Nah, ini saya jalan-jalan sore di sekitar Sulaimaniyah namanya ini, kawasan Sulaimaniyah. Bisa kita perhatikan di sini sangat sepi juga, sangat kosong ya. Kalau biasanya di musim umroh haji itu, ini toko-toko yang ada di sini udah pada buka, termasuk restoran ini juga. Tapi tutup sampai sekarang karena akses ke Masjidil Haram juga agak ditutup nih di sini. Itu ada Kafetaria As-Sulaimaniyah. Jadi ada penduduknya di sini ini sekitar 20.000 penduduk. Tidak terlalu banyak. Nah, ini sampai ke atas perumahan-perumahannya ya. Namanya ini di perkampungan As-Sulaimaniyah. Masih kita lihat ada bangunan-bangunan lama itu di situ. Oke, seperti biasa, sebelum lebih jauh kita jalan-jalan sore di kota Makkah, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-share agar kami semakin bersemangat membuat video-video di Saudi Arabia, baik di kota Madinah, di kota Makkah, Jeddah, dan kota-kota lainnya insya Allah. Nah, ini Sulaimaniyah ini satu perkampungan kecil yang ada di kota Makkah, sekitar 1,2 km lebih kurang dari Masjidil Haram. Bisa kita perhatikan di sana itu terlihat Masjidil Haramnya ya. Masya Allah, melepas kerinduan dengan Masjidil Haram. Nah, di situ sudah kita lihat ada terowongan, ditulis di atas namanya Nafaq As-Sulaimaniyah, terowongan Sulaimaniyah. Karena di kota Makkah ini sangat terkenal dengan terowongan-terowongan yang ada. Jadi kalau kita perhatikan itu gunung-gunung terlihat di atas, dan di bawahnya itu terowongan, bahasa Arabnya disebut dengan Nafaq. Maka di atas namanya Nafaq Sulaimaniyah, terowongan Sulaimaniyah, karena terowongan ini nempel dengan perkampungan Sulaimaniyah yang ada di sini nih. Masya Allah. Nah, bisa kita perhatikan itu yang ke atas terlihat suasana perumahan penduduknya di atas itu, naik ke atas gunung. Nah, ini disebut perkampungan As-Sulaimaniyah, satu nama kepada seorang syekh besar dahulu yang
pernah hidup di sini nih, yang pernah tinggal di sini. Namanya itu Syekh Muhammad Sulaiman Al-Maghribi. Beliau merupakan tokoh besar dulu yang pernah tinggal di sini ya. Diperkirakan wafatnya itu pada tahun 1094 Hijriah lebih kurang. Nah, karena dahulu seorang syekh besar, al-alim atau ulama besar dahulu yang menjadi tokoh besar di sini pernah tinggal di kawasan ini, maka mereka sebut namanya sampai sekarang Hayy As-Sulaimaniyah atau perkampungan Sulaimaniyah. Nah, kalau saya berdiri di perkampungan ini, itu view-nya terlihat langsung ke Masjidil Haram tuh. So, kita perhatikan ya, lurus di hadapan kita di sana, Masya Allah, suasana Masjidil Haram. Dan ini semua jalan-jalan besar yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, ini menghubungkan ke arah Jarwal juga termasuk di sana itu ya. Ke sana itu menuju ke Jarwal. Oke. Mungkin saya akan coba turun ke bawah untuk melihat lebih dekat bagaimana sekarang suasana Masjidil Haram. Semoga bisa masuk ya. Ini terlihat jamnya. Saya akan coba turun ke bawah. Di tangga-tangga seperti ini. Lewatin tangga-tangga itu kedengaran tuh suara-suara kendaraan yang lewat di atas ya. Nah, jadi dulu di bawah jembatan layang ini, di sini dulu itu sangat banyak mobil-mobil orang-orang Arab yang parkir di sini ya. Karena waktu itu di sini masih gratis. Sekarang itu sudah berbayar, makanya sangat jarang. Karena sudah berbayar, jadi pembayarannya di sini secara handphone dari aplikasi. Dari aplikasi dibayar di situ. Nah, dulu di sini ini kalau kita lewat dari sini, itu di sini dulu mobil orang-orang Arab parkir di bawah jembatan ini. Tapi sekarang sudah berbayar. Jadi kalau sudah berbayar, yang namanya sudah berbayar, orang pun jarang yang mau parkir mobilnya di sini ya. Nah, ini dulu termasuk parkir mobil terdekat itu menuju ke Masjidil Haram termasuk ya. Bisa kita perhatikan sekarang kosong juga. Selain karena berbayar, termasuk juga karena sekarang adanya COVID-19 ini, orang-orang pun masih agak jarang ya datang ke kawasan ini nih. Ini saya akan terus berjalan. Mungkin nanti menjadi pengobat rindu bagaimana sekarang suasana Masjidil Haram. Mungkin lebih mendekati. Nah, di sini dulu di belakang pepohonan-pepohonan ini, terus ke dalam sana itu namanya disebut kawasan Gaza. Gaza, Ghain, Zai dan Tamarbutoh ya. Ini namanya kawasan Gaza dulunya. Sini ke dalam sana itu disebut namanya kawasan Gaza. Ada mengatakan karena dahulu orang-orang haji yang datang dari Gaza, yaitu Gaza yang ada di sana, yaitu orang Palestina, mereka dahulu sering tinggal di kawasan ini. Termasuk mereka sering tinggal di sini. Ini kita lihat petunjuk ada di sini. Sulaimaniyah putar balik berarti ke belakang tadi. Jeddah juga sama. Al-Haram itu ke arah kanan. Nah, ini suasana terkini sekarang di sini nih. Jadi dulu di sini itu kawasan Gaza namanya ini ya. Kalau orang-orang Latin menyebut itu Gaza.
Makanya kita dengar di Palestina itu ada Gaza ya, menjadi tempat kaum muslimin di sana itu. Oke. Nah, ini di dalam pagar-pagar ini ke dalam sana itu semua dulunya kawasan hotel-hotel juga, dan bahkan kalau kita lihat sejarah dulu di kawasan ini ada satu masjid yang bersejarah, namanya Masjid Ar-Royah, tapi sering disebut orang-orang Indonesia Masjid Kucing. Namun karena sekarang perluasan, masjidnya sudah dirobohkan karena perluasan Masjidil Haram di dalam ya. Dulu juga di sini kawasan-kawasan pasar tentunya. Bahkan populer dahulu kawasan ini terus ke sana itu dinamakan orang-orang Indonesia itu Pasar Seng. Karena dahulu atapnya itu atap seng ya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Di sini yang ada pasar beton. Nah, ini semua jalan menuju ke Masjidil Haram tentunya ya. Lurus ke sana terus kawasan menuju ke Masjidil Haram. Ini kita masih sebelah kanan saya ini semua masih disebut kawasan Gaza ya. Tadi kalau kita sebab dinamakan Gaza karena diceritakan dahulu di kawasan ini pernah tinggal atau sering tinggal jemaah-jemaah haji yang datang dari Gaza yang ada di Palestina. Atau ada mengatakan ini disebut dengan Gaza sebab diperkirakan dahulu Rasul SAW juga di sini Gaza royatahu fi as-samin al-hijrah. Rasul dahulu diceritakan pada tahun ke-8 Hijriah menancapkan bendera Islam atau royah, benderanya di kawasan ini nih. Sehingga dulu di sana ada Masjid Ar-Royah atau Masjid Bendera karena diperkirakan tempat Rasul menancapkan benderanya di saat pembukaan kota Makkah Al-Mukarramah. Wallahu a'lam. Nah, ini sekarang suasana pasarnya bisa kita perhatikan. Ini sangat kosong ya. Ini sangat kosong kalau kita lihat. Nah, di sana itu menuju ke Masjidil Haram. Nah, ini pasarnya semua tutup. Nah, ini bisa kita perhatikan bagaimana di sini sekarang. Di pasar-pasarnya ini seperti ini nih. Nah, sangat-sangat kasihan melihatnya ini. Ini kosong juga. Nah, biasanya di sini udah rame nih para petugas, para penjual-penjual udah rame biasanya di sini nih. Bisa Anda perhatikan bagaimana sangat-sangat kosong ya. Ya, karena biasanya orang-orang ya, jemaah-jemaah haji atau jemaah umroh itu pasti ngelewatin pasar-pasar ini ya, atau toko-toko ini di saat mereka nanti pulang menuju ke hotel. Nah, ini juga terminal Ship Amirnya bisa kita lihat sangat-sangat kosong nih. Itu biasanya menjadi terminal haji terbesar jemaah haji Indonesia ya, tapi sekarang juga kosong. Allah, kita doakan semoga semua segera membaik, semoga semua kembali normal sehingga nanti kita bisa kembali seperti biasa, bisa melaksanakan haji dan umroh. Nah, ini lihat ke sana itu lurus, semua ditutup aksesnya itu ya dengan 5 lapis pagar di sana itu, jadi tidak bisa tadi saya lebih mendekat lagi. Nah, ini dulu menjadi terminal jemaah haji terbesar Indonesia di sini nih, Ship Amir. Makanya masih ada sampai sekarang ini bendera Indonesia di sini dengan nomor bisnya nomor 8. Allah. Coba kita lihat. Ini toko-toko yang ada di sini sekarang seperti inilah. Toko-toko yang sangat dekat dengan Masjidil Haram.
per tanggal 10 Agustus 2020 di kawasan dekat dengan terminal Ship Amir. Nah ini juga bisa kita lihat. Kalau kita hitung di tahun kemarin, berarti kan kalau sekarang ini baru sekitar 8 hari selesai haji. Kalau di musim haji itu biasanya di sini masih ramai banget, apalagi kalau baru selesai haji ya. Jadi masih sangat ramai di sini nih. Toko-tokonya ini pun biasanya masih pada jualan ini. Bisa kita lihat bagaimana sekarang. Kasihan melihat toko-toko ini. Masya Allah. Itu juga ke sana. Itu juga terlihat toko-tokonya ini. Allahu Rabbi. Nah di sini biasanya lebih murah-murah juga harga-harganya. Cuman sekarang karena belum dibuka juga musim umrohan, jadi sampai sekarang ini belum ada yang jualan ya. Mudah-mudahan nanti kita doakanlah, insya Allah semoga semua kembali normal seperti biasanya. Nah itu tadi suasana terkini di sekitar Masjidil Haram. Tadi kami turun dari jembatan di atas sana menuju ke bawah, itu menuju ke kawasan Gaza tadi dan ke terminal Ship Amir. Jadi tidak bisa tadi kita view semua dengan jelas ya, karena di sana sangat sensitif itu kamera. Jadi mohon maaf. Nah ini hanya sebagai pengobat rindu bagi mungkin yang merindukan suasana kota Makkah Al-Mukarramah atau suasana Masjidil Haram. Oke, sesudah tadi kita jalan-jalan di sekitar Masjidil Haram, tadi kita di hadapan di sana, sekalian kita ini sholat maghrib di Masjid Jin ini. Jadi kita sekalian sholat maghrib di Masjid Jin yang ada di sini. Ini sudah sering direview ya.
Oke, alhamdulillah demikian tadi sholat maghrib kita di Masjid Jin. Tentu sudah banyak yang review ya, Masjid Jin ini dahulu tempat Rasul mengislamkan para jin di kawasan ini ya. Nah, dan tadi kita sudah juga keliling jalan-jalan sore di sekitar Masjidil Haram di sana. Jadi saya tadi masuk dari sebelah kanan itu turun, terus menuju ke kawasan pasar dan ke terminal yang ada di sana. Jadi mohon maaf mungkin kalau tadi videonya terpotong-potong di sana karena memang kita tidak bisa langsung mereview dengan kamera di sana ya, dengan kamera jelas. Jadi mohon maaf kalau tadi terpotong-potong videonya. Insya Allah menjadi sebahagian pengobat rindu bagi yang pernah ke kota Makkah, atau mungkin bagi yang nanti akan datang ke kota Makkah bisa menjadi gambaran seperti inilah suasana kota Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah sudah selesai tadi. Oke, saatnya kita istirahat dulu karena di sini masih musim panas juga sampai sekarang. Nah, seperti inilah sekarang suasana malamnya di sini di sekitar Masjidil Haram. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.